Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa semuanya dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang banyak sekali dibicarakan oleh masyarakat, terutama terkait dengan pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia. Topik ini menarik mengingat banyak lembaga-lembaga filantropi yang bermunculan di Indonesia. Nah, saya mengawali terlebih dulu dari istilah filantropi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan filantropi? Nah, filantropi berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang artinya adalah cinta, dan anthropos, yang artinya adalah manusia. Jadi filantropi adalah cinta kepada kemanusiaan. Nah, ada padanan kata yang hampir sama, hampir mirip, yaitu charity, atau istilahnya adalah kedermawanan. Nah, orang-orang yang senang filantropi, tentunya dia bersedia mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membantu orang lain. Bahkan kadang-kadang hartanya dan jiwanya juga turut dikorbankan. Ini adalah filantropi. Nah, terkait dengan filantropi, dalam perspektif Barat, ada sedikit perbedaan dengan konteks filantropi di dalam Islam. Kalau di dalam filantropi Barat pada umumnya, filantropi, kepedulian, pengorbanan, ini terutama atas dorongan moral. Bagaimana mencintai kemanusiaan. Tapi kalau di dalam Islam, filantropi basis filosofisnya adalah pada keimanan, yaitu keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena filantropi itu dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan, ya. Sehingga filantropi di dalam Islam tentunya orang-orang yang mengorbankan pikiran, tenaganya, hartanya, bahkan jiwanya, ini semata-mata ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bagaimana filantropi di dalam ajaran Islam. Rasulullah menjadi salah satu contoh terbaik dalam filantropi. Rasulullah tidak hanya dikenal dengan sifatnya al-amin, yaitu dapat dipercaya, tapi Rasulullah juga merupakan tokoh filantropi sejati. Beliau tidak pernah menolak ketika diberikan atau dimintai sesuatu oleh seorang, bahkan ketika dia tidak memiliki apapun. Beliau bahkan sanggup memberikan tanggungan hutang pada orang yang meminjam kepada orang lain. Nah, sikap filantropi Rasulullah ini kemudian juga dicontoh oleh para sahabat-sahabatnya. Misalnya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, termasuk juga Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks filantropi di Indonesia, maka kita mengenal ada beberapa lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Misalnya adalah dalam bentuk lembaga zakat, infak, sedekah maupun juga wakaf, ya. Dan semuanya tidak lepas dari konteks untuk memenuhi syar'i di dalam ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan pada kita al-yadul ulya khairum min yadus sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan as-sakhiyu qoribu minallah, qoribu minan nas, qoribu minal jannah.
wa ba'idum minan nar. Jadi kedermawanan ya atau charity itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribu minan nar. Orang-orang yang bakhil itu adalah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Ini adalah salah satu hal yang mestinya memberikan motivasi kepada kita untuk terus melakukan pengorbanan, membantu kepada sesama. Nah, inti dari filantropi di dalam Islam sebenarnya dalam bentuk memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang lain. Dan ini bisa kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa saja yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu. Dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi dalam konteks memberikan suatu, ya, mengorbankan memberikan suatu, tentunya harus yang diambil yang baik-baik gitu. Kalau suatu yang tidak baik ya bisa diserahkan, tapi yang utama adalah yang kita juga suka, itu adalah lebih utama dalam konteks filantropi. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan dalam konteks filantropi Islam. Pertama adalah berupa zakat, ya. Kedua adalah infak, ketiga adalah sodakoh, dan keempat adalah wakaf. Ini adalah inti sebenarnya dari filantropi di dalam Islam. Nah, untuk zakat ini sudah memiliki regulasi sendiri, yaitu ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ya. Kemudian tentang wakaf juga sudah diatur tersendiri, tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, mengapa persoalan filantropi Islam ini tidak semata-mata mendasarkan pada syar'i base, ya, tapi juga harus mendasarkan pada legal base atau right base, karena ini adalah dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban nanti di dalam pelaksanaannya. Jadi dengan demikian filantropi Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah maupun juga wakaf sekarang bukan lagi persoalan privat, tapi sudah menjadi domain publik yang mestinya diatur oleh negara. Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang zakat, infak, sedekah, dan termasuk juga wakaf, maka diharapkan akan ada kepastian hukum bagaimana dalam rangka untuk melaksanakan filantropi di Indonesia. Nah, dalam perspektif konstitusi, yuridis konstitusional, persoalan ini juga sebenarnya sudah dinaungi di dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atau negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi jaminan dalam konstitusi termasuk juga dalam regulasi sebenarnya sudah memiliki payung hukum dalam rangka untuk menjalankan filantropi Islam di Indonesia. Nah, terkait dengan persoalan legal base atau right base, ini hal yang sangat penting. Mengapa?
Karena masyarakat atau pemerintah harus bisa melihat bahwa persoalan-persoalan filantropi di Indonesia ini memang sudah ada aturan mainnya, ada regulasinya. Misalnya persoalan zakat. Bagaimana pengelola zakat itu harus mengelola zakat dengan baik? Mulai dari merencanakan, melakukan fundraising, ya, penghimpunan, kemudian pentasarufan atau menyalurkan zakat, termasuk juga dalam mengendalikan monitoring dan evaluasi zakat. Ini hal yang penting, jangan sampai bahwa pengelolaan zakat itu kemudian keluar dari rambu-rambu yang ditentukan di dalam syar'i. Jadi syar'i base, ya, legal base, ini hal yang sangat penting. Demikian juga persoalan wakaf. Wakaf, ya, wakaf ini merupakan bentuk perbuatan hukum dari wakif, orang yang mewakafkan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya, baik sebagian bendanya, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya, untuk keperluan ibadah atau untuk kepentingan umum berdasarkan syariah. Ya. Dalam wakaf pun juga seperti itu. Misalnya, di dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang 41 tahun 2004 disebutkan, wakaf sah kalau dilaksanakan sesuai dengan syar'i. Jadi karena sekali lagi ini adalah merupakan perintah di dalam agama, maka pelaksanaan dari filantropi Islam, ya, termasuk wakaf di sini juga harus sesuai dengan syar'i. Ya. Kemudian misalnya dalam pasal 3 Undang-Undang 41 tahun 2004 disebutkan, wakaf yang sudah didaftarkan tidak dapat dicabut kembali. Nah, ini adalah untuk kepastian hukum. Sehingga jangan sampai harta maukuf yang sudah diwakafkan ini kemudian menjadi masalah atau potensi sengketa di kemudian hari. Karena apa? Karena misalnya ada ahli waris yang ingin berupaya mencari, ya, atau misalnya meminta kembali harta benda yang sudah diwakafkan. Inilah suatu hal yang diharapkan tidak terjadi di kemudian hari. Nah, kemudian memang di dalam praktek persoalan mengenai filantropi Islam, terutama terkait dengan pengelolaan dana filantropi, khususnya wakaf, ya, ini bisa ada menimbulkan masalah-masalah, terutama menyangkut disharmoni nanti dengan regulasi yang lain. Karena kita tahu bahwa harta wakaf bisa yang berupa benda tetap, misalnya tanah, properti atau bangunan. Ini juga sangat mungkin akan bersinggungan dengan regulasi-regulasi yang lain. Misalnya adalah regulasi pertanahan, ya, regulasi terkait dengan kehutanan, ya, regulasi yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sebagainya. Nah, sehingga dalam hal ini harus betul-betul bijak, harus betul-betul melihat bagaimana persoalan wakaf ini menjadi hal yang penting. Sehingga asasnya mestinya kalau wakaf itu adalah suatu yang lebih spesialis, mestinya wakaf ini harus diprioritaskan dalam kerangka untuk menjamin bahwa harta yang diwakafkan itu akan sampai atau sesuai dengan peruntukannya. Persoalan lain yang bisa terjadi di dalam praktek ini adalah terkait dengan harta benda wakaf yang kadang-kadang kurang produktif. Nah, wakaf selama ini misalnya hanya dilakukan dengan hanya semata-mata berdasarkan syar'i, tetapi dalam pengembangan pengelolaannya kadang-kadang kurang produktif. Di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak harta wakaf, ya, tapi selama ini belum dikelola dengan optimal, belum dikelola dengan baik. Ini kan jadi permasalahan. Kenapa? Karena belum bisa mengembangkan, sehingga dalam hal ini masyarakat atau umat belum bisa mengambil manfaat yang optimal, terutama untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk juga untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan adanya kesadaran dari semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, maupun juga para tokoh-tokoh agama, mudah-mudahan filantropi Islam di Indonesia bisa berkembang dengan baik, sehingga masyarakat ataupun umat akan mendapatkan manfaatnya sebaik mungkin. Dan kita tentunya mendorong
pemerintah ya khususnya bisa terus melakukan sosialisasi terkait dengan persoalan filantropi Islam, baik itu menyangkut zakat, wakaf, infak maupun wakaf, sehingga masyarakat menjadi sadar, sehingga orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu bersedia dengan senang hati untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata di dalam regulasi juga mengatur. Di dalam undang-undang zakat misalnya, pengelolaan zakat, ada ancaman pidana, ada sanksi pidananya, terutama dalam pasal 45, bagi pengelola zakat yang mau bermain-main. Ya, misalnya akan mengalihkan, akan menggunakan zakat tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan ancamannya juga cukup lumayan. 5 tahun dengan denda sampai 500 juta. Demikian juga dalam persoalan wakaf. Kita bisa lihat di dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 juga ada ancaman atau sanksi pidana yang ini mestinya harus bisa kita perhatikan, terutama bagi para nazir ya. Karena nazir adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf. Jangan sampai wakaf yang diberikan kemudian disalahgunakan, dijual, dialihkan kepada pihak lain. Ini ancamannya juga tidak main-main, ancamannya sampai 5 tahun ya, dan juga atau denda sampai 500 juta. Nah, dengan demikian mudah-mudahan bagi siapapun pemangku kepentingan yang terkait dengan filantropi Islam bisa menjalankan amanah dengan baik, mengelola dengan transparan dan akuntabel. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada sesi ini terkait dengan bagaimana pengelolaan filantropi Islam bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan masyarakat antusias menjalankan atau melaksanakan filantropi yang ini semuanya berbasis pada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.